Abu Yazid Al-Bistami. Siapa tuh? Mujaddid Qarnul Tsani. Ada ulama namanya Abu Yazid Al-Bistami. Mungkin kamu jarang dengar namanya ya. Tapi ini adalah salah satu dari ulama-ulama besar dunia. Sesudah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Nabi Muhammad bilang kayak begini nih, likul qarnin mujaddid. Setiap 100 tahun agama Islam nih sama Allah dikasih mujaddid, pembaharunya umat. Ya, pembaharunya umat. Umat zaman sekarang siapa nih pembaharunya? Wallahu a'lam, banyak yang bilang Habib Umar bin Hafid, karena gejolak dakwah yang ditimbulkan oleh Habib Umar bin Hafid di negeri kita aja berasa banget ya. Kalau ibu-ibu 20-30 tahun yang lalu mau pergi ngaji palingan cuman ke Kuitang, ibu ya? Ya kan begitu ya? Pengajian khusus perempuan mungkin nggak ada 30 tahun, 40 tahun lalu. Teman-teman sekalian saya muliakan, tapi kan majelis-majelis yang sampai dihadiri anak-anak muda ketemu nggak lagi zaman dulu? Nggak ada. Nih ibu-ibu mulai ngaji-ngaji nih pas udah, ya maksudnya berapa tahun terakhir ini palingan? Sejak ada Ustaz ya? Teman-teman sekalian saya muliakan, nah ini kan yang banyak merubah dakwah ini adalah Habib Umar bin Hafid dan murid-muridnya Habib Umar bin Hafid, gitu kan ya? Murid-muridnya ini kan berkah gurunya nih, berkah gurunya teman-teman sekalian. Saya ngelihat diri saya, innama ana khuwaidimuhum, saya ini cuman pelayan kecilnya para habaib-habaib, pelayan kecilnya para hubabah-hubabah gitu. Saya bukan hubabah Halimah, gitu kan ya? Saya cuman Ustazah Halimah. Emang beda tuh ustazah tingkatannya? Ya beda lah gitu. Kalau hubabah tuh kita panggil tuh untuk perempuan-perempuan yang memang udah Masya Allah gitu ya, secara ibadah, secara doanya mustajab, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan saya belum sampai gitu. Tapi kalau ustazah doang mak, anak-anak kita di sekolahin TK manggil gurunya siapa? Ustazah, ya kan? Makanya saya sih nggak apa-apa panggil ustazah. Anggaplah saya guru TK. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi ustazah bilangin kita murid TK nih. Ya kalau boleh begitu. Enggak lah ya, ini udah SD lah ini. Teman-teman sekalian, kembali lagi kepada Abu Yazid Al-Bistami. Nah Abu Yazid Al-Bistami ini mujaddid. Jadi mujaddid seperti yang tadi saya sampaikan ya, zaman sekarang nih banyak yang bilang Habib Umar bin Hafid, banyak juga yang bilang yang kemarin meninggal Habib Abu Bakar Masyhur ya. Teman-teman sekalian, Abu Bakar Adni bin Ali Masyhur, beliau itu juga seorang mufakir ya, seorang pemikir yang memang banyak mengubah, jadi kayak semacam ngupgrade ajaran agama Islam gitu, ilmunya bukan keyakinannya ya, tapi ilmunya, dengan ada namanya fiqhul muhawalat. Teman-teman sekalian saya muliakan, nah ini setiap 100 tahun tuh selalu ada pembaharu dalam umat ini. Jadi Islam tentar kalau udah Allah lihatnya kayak mulai lesu, Allah timbulin lagi satu ulama yang mendunia, yang kayak bisa bikin agama Islam tuh jadi tuh menggeliat lagi gitu, jadi kayak semarak lagi gitu. Selalu seperti itu teman-teman sekalian untuk 100 tahun. Nah 100 tahun pertama para ulama sepakat itu terjadi dengan keberadaan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu seorang khalifah yang sangat adil, yang luar biasa teman-teman sekalian, merupakan cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Jadi jatuhnya tuh habis wafatnya Nabi Muhammad ya sekitaran 100 tahun. Nah yang keduanya, mujaddid yang kedua itu namanya Abu Yazid Al-Bistami ya, bin Bustam, Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Teman-teman saya sekalian, Abu Yazid Al-Bustami itu dari dicintanya sama Allah Subhanahu wa taala, dari dicintanya sama Allah Subhanahu wa taala sampai kalau dia bercanda aja malaikat-malaikat langit ikutan pada ketawa. Gimana kalau di ibadah coba? Ada tuh orang dari dicintanya tuh sampai kayak begitu. Gitu ya. Jadi nggak heran kalau ada, saya berkali-kali membaca cerita tentang
Nabi Muhammad tuh kalau lagi nangis, itu malaikat di atas langit ikutan nangis semua, teman-teman. Ikutan nangis semuanya gitu. Itu terjadi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, gitu kan. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau Nabi Muhammad udah pasti dong tercintanya. Tapi ada orang, seorang wali min auliyaillah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya Abu Yazid Al-Bistami ini teman-teman saya sekalian, itu yang kalau bercanda, malaikat-malaikat langit pada ikutan ketawa gitu. Ya ampun, Bu Yazid nih lucu. Lucu banget segitu. Itu malaikat-malaikat langit, teman-teman. Ini jangan sampai nih ya, kita nih jadi orang-orang yang bahkan kita ibadah aja malaikat lihatnya empat. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Nauzubillah, nauzubillah. Bayangin ya, ada orang nih badannya lagi sholat, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya ngomongin orang, hatinya ngata-ngatain orang. Tuh kira-kira malaikat ngelihatnya empat apa enggak empat kira-kira? Empat tuh teman-teman. Ini orang lagi sholat tapi lagi bikin dosa dengan hatinya. Hatinya lagi ngata-ngatain orang. Bahkan orang yang dikata-katain nih kadang-kadang yang paling dekat sama dia suaminya. Lu sambil sholat ya, emang dasar nih orang, nauzubillah, jahat banget sih ya jadi orang ya. Udah tuh, ya ampun, kamu ngadep Allah pakai badan kamu tapi hati kamu lagi bikin dosa. Menurutmu malaikat memandangmu dengan pandangan penuh kasih sayang atau memandangmu dengan pandangan penuh kemarahan? Kemarahan. Kita udah bisa bayangin gitu. Nah tuh teman-teman saya sekalian, Abu Yazid dari dicintanya sama Allah Subhanahu wa taala, jangankan ibadahnya, yang udah pasti malaikat-malaikat seneng liatnya. Dia lagi bercanda aja malaikat tuh ikutan ketawa-ketawa, teman-teman. Nah Abu Yazid ini pernah bilang tentang kedekatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Yazid bilang, "Man nadhar ila wajhi aw nadhar ila man nadhar ila wajhi dakhala al-jannah." Siapa yang ngelihat saya atau ngelihat orang yang ngelihat muka saya, aku jaminkan dia masuk surga. Tuh Abu Yazid. Karomahnya Abu Yazid, karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Abu Yazid. Allah sampai nggak mau orang yang pernah ngelihat Abu Yazid masuk neraka. Gitu, ngelihat sekali mukanya Abu Yazid itu cukup buat jadi jaminan keselamatan orang masuk surga. Bahkan bukan ngelihat Abu Yazid aja teman-teman saya sekalian, ngelihat orang yang ngelihat mukanya Abu Yazid, gitu ya. Kita nggak ketemu nih sama dia nih, gitu misalnya, tapi kita ketemu orang yang ketemu sama dia gitu, itu aja udah bisa masuk surga teman-teman. Dan itu Abu Yazid yang ngomong, Abu Yazid yang ngomong. Man ra'a wajhi aw ra'a man ra'a ila wajhi dakhala jannah. Siapa yang pernah melihat wajahku atau melihat orang yang pernah melihat wajahku bakalan masuk surga. Ucapannya Abu Yazid nih, ya selalu kan ada kontroversi kan, nggak mungkin jadi orang yang selalu disepakati sama semua orang dong. Iya kan ya? Jangankan kayak Abu Yazid, sama Nabi Muhammad aja orang gak sepakat. Yang sama-sama muslim aja ada yang bilang Nabi Muhammad manusia biasa, udah gak usah terlalu berlebih-lebihan, gak usah hadirin maulid, gak usah baca sholawat, kalian berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad. Muslim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada kok yang gak sepakat tuh sama Nabi Muhammad, apalagi sama Abu Yazid. Nah yang gak demen sama Abu Yazid nggak selalu orang kafir, ya sama kayak yang nggak demen sama Nabi Muhammad nggak selalu orang kafir ya kan. Ngakunya bahkan paling muslim, jenggotnya paling panjang, kerudungannya paling lebar, betul, sarungnya paling cingkrang, kurang jelas lagi apalagi nih ya. Oh dahinya paling hitam, ngerasanya paling Islam tapi nggak demen sama Nabi Muhammad. Nih aneh. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Abu Yazid, ada orang-orang yang nggak senang sama Abu Yazid, wali min auliyaillah. Teman-teman, Abu Yazid ya maksud saya, wali min auliyaillah. Ada yang nggak demen sama dia, yang nggak demen nih ngomong kayak begini nih, Abu Yazid parah banget dah. Masa dia ngomong yang lihat wajah saya bakalan masuk surga? Nabi Muhammad nggak kayak gitu. Nabi
Nabi itu Abu Lahab ngelihat mukanya Nabi masuk neraka. Umayyah bin Khalaf ngelihat mukanya Nabi masuk neraka. Abu Jahal ngelihat mukanya Nabi masuk neraka. Abu Yazid bilang, siapa yang ngelihat muka saya, ngelihat mukanya orang yang ngelihat muka saya pasti masuk surga. Abu Yazid parah nih. Gak bener nih Abu Yazid nih, sesat nih Abu Yazid. Teman-teman saya sekalian, tapi orang-orang yang ngerti Abu Yazid siapa dan ngerti juga Nabi Muhammad siapa, mereka jawabin. Katanya mereka yang paham-paham urusan nih, paham ngerti siapa Allah, ngerti siapa Rasulullah, ngerti siapa Abu Yazid pada zaman itu, pada jawabin, Abu Yazid bener kok, omongan Abu Yazid bener. Siapa yang lihat Abu Yazid atau ngelihat orang yang ngelihat Abu Yazid bakalan masuk surga. Tapi masalahnya bukan pada apa yang dilihat, cara lihatnya. Dia bilang Nabi Muhammad juga, siapa yang ngelihat Nabi Muhammad atau ngelihat orang yang ngelihat Nabi Muhammad atau bahkan ngelihat orang yang ngelihat kepada Nabi Muhammad pasti bakalan masuk surga. Lah, Abu Jahal nggak masuk surga, Umayyah nggak masuk surga, Abu Lahab nggak masuk surga. Yang mereka lihat bukan Nabi Muhammad. Innama ra'au yatim Abi Talib, innama ra'au yatim Abi Talib. Yang mereka lihat cuman anak yatim yang diasuh sama Abu Talib. Jadi kalau ngelihat Nabi Muhammad sebagai anak yatimnya Abu Talib, ya nggak bakalan bawa kamu kemana-mana. Ya kan gitu ya? Sama kayak kalau teman-teman ngelihat Habib Umar sebagai suaminya Hubaba Nur, ya nggak akan bawa kamu kemana-mana. Betul apa enggak? Oh ini nih lakinya Hubaba Nur, ya nggak akan kemana-mana teman-teman, nggak akan bawa kamu kemana-mana. Makanya saya kalau ada orang-orang soleh-solehah datang kemari, para wali-wali datang kemari, saya ajarin cara lihatnya. Kemarin saya sampaikan tuh, kalau teman-teman dengerin saya, itu kalau dengerin ya, saya nggak nyalain kalau ada yang nggak dengerin, mungkin ngantuk. Teman-teman saya sekalian, kalau kita ngelihat orang-orang soleh, ya apalagi Abu Yazid, apalagi Nabi Muhammad tentu saja gitu ya. Kita lihat nih, kayak yang sekarang hadir, Hubabah Syarifah bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Teman-teman saya sekalian, hafizah Al-Quran 30 juz dari sejak muda. Dari zaman muda beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan beliau memahami sama tafsir-tafsirnya. Kayak apa coba? Itu aja udah bisa bikin kamu ngelihat Hubabah Syarifah kan bukan sebagai adiknya Hubabah Nur aja. Itu ya. Kalau kamu ngelihat Hubabah Syarifah, oh ini dia nih adiknya Hubabah Nur, kan lain dengan kamu lihatnya sebagai hafizah, ngerti sama tafsirnya Al-Quran 30 juz. Kamu ngafalin juz 30 aja kagak hafal-hafal. Jangan sok-sokan deh ya. Kadang-kadang kalau lagi ngantuk baca kuliah aja nggak kelar-kelar. Lakum dinukum waliyadini nggak ketemu-ketemu tuh. Ada yang pernah begitu? Saya pernah kayak gitu. Pernah tuh saya kayak gitu, ya ampun, nggak tahu lagi ngantuk, nggak tahu lagi capek, nggak tahu lagi dua-duanya. Ya Allah, ini baca kuliah kok kayak nggak kelar-kelar ya. Kuliah ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'budu ma battum, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'budu ma battum, wala antum a'biduna ma. Kok nggak kelar-kelar ya? Ini mana sih, ini lakum dinukum waliyadini. Astagfirullah, astagfirullah. Bener-bener dah. Terkadang-kadang baca itu tuh. Watini wa zaitun turisini nuhadal baladil amin. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astagfirullah, astagfirullah. Iya sih, kebolak-balik ya, ya ampun, Masya Allah.
Makanya memang luar biasa, orang hafal 30 juz. Dan beliau bukan hanya hafal dan juga memahami tafsirnya, buka madrasah khusus buat anak-anak perempuan yang pada mau ngafalin Quran. Dan sudah lulus dari madrasah tersebut ratusan perempuan di Sewun. Kebayang gak surganya tuh tingkatnya yang mana? Terus kamu bayangin surga kamu tuh yang mana? Masya Allah, Masya Allah. Tuh orang manfaatnya luar biasa teman-teman dalam mengagungkan Al-Quran. Orang dengan hubungan yang sangat intim dengan Al-Quran, kan begitu? Maka kamu sambil mandang, ya Allah, jadikan kami ahli Quran sepertinya. Ya Allah, deketin hubungan kami sama Al-Quran seperti Engkau telah mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Ya Allah, kalau nggak saya sekurangnya anak saya. Ini doa orang putus asa. Gitu ya. Doanya ibu-ibu yang tiap hari ngerutin harganya bawang berapa, cabai rawit berapa sekarang gitu. Itu banyak tuh yang kalau saya ajarin, oh, ya Allah jadikan saya seorang ahli tafsir. Kayak aminnya tuh gini ya, amin. Mudah-mudahan anak kita amin gitu. Cucu kita amin gitu ya. Kayaknya udah yang nggak ada harapan sama diri sendiri gitu. Udah kayaknya udah deh cucu deh gitu. Masya Allah. Ini teman-teman sekalian. Jadi cara pandangmu terhadap orang itu yang akan ngaruh gitu. Sama halnya dengan adik-adik tuh, kalau ngeliatin misalnya ada aktor Korea datang, waduh, ada artis Korea datang gitu kan, lihat tuh sambil teriak-teriak sampai ada yang pingsan. Justin Bieber datang, waduh, ya Allah, sampai anak-anak gadis pada nangis-nangis, semua orang tuanya minta dibeliin tiket. Harganya tiketnya 1 juta. Harga tiket itu yang 1 juta itu yang paling murah. Iya katanya gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. 5 juta, 10 juta pada minta sama orang tuanya minta dibeliin tiket. Ngeliat teriak-teriak, sambil nangis. Ustaz tahu, lihat tuh gitu kan. Tingkahnya anak-anak, astagfirullah, astagfirullah. Kalau pandangan yang seperti itu kamu miliki terhadap para wali-walinya Allah, terhadap para ulama-ulama, selamat kamu bakalannya, selamat. Selamat. Anak-anakmu punya pandangan kayak begitu terhadap para ulama, terhadap para habaib, terhadap para hubabah, selamat, selamat. Selamat bakalannya. Teman-teman, dakhalal jannah pasti. Anakmu umur 9 tahun bisa ngelihat hubabah yang Masya Allah banget ya, mau nangis-nangis gitu dia, pengen minta salaman gitu sama mereka, pengen bisa lihat gitu. Mama saya nggak mau sekolah hari ini, Mas saya pengen lihat hubabah misalnya. Saya bisa jaminkan anak yang seperti ini dakhalal jannah. Nggak usah Abu Yazid teman-teman sedikit sekalian, nggak usah Nabi Muhammad, ketinggian. Anakmu punya cara pandang seperti itu, melihat dengan pandangan kekaguman seperti itu kepada Habib Umar bin Hafid, selamat pasti, selamat pasti. Karena itu sama basar itu yang ngaruh lebih daripada ain, sama lebih ngaruh daripada telinganya itu sendiri gitu. Cara pandangmu terhadap seseorang itu yang akan sangat berpengaruh. Gitu kan, akan sangat berpengaruh gitu. Ngelihat orang yang ngeliatin, ini jilbabnya beli di mana ya, bajunya jahit di mana ya, tasnya harganya berapa ya, ya turun bener sih itu ya pandangan matanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada kita nilai tinggi untuk mata-mata kita, insya Allah. Tahu mana yang harus dikagumi, tahu mana yang harus dihinakan. Amin ya rabbal alamin.